Mas Am. Ayo, welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas mata kuliah dengan judul Sistem Rekomendasi Harga Rumah menggunakan Algoritma ID3. Anggota kami berisikan saya, Muhammad Sanul Hadi, NIM 1123-161, dan Saya Muhammad Bedina, NIM 1123-164. Dan saya Bayu Musaladana NIM 1123100551. Dan saya Rizky Bisabilillah, NIM 1123-10079. Oke, langsung saja kita mulai. Di awal kode kita import 3 library yang dibutuhkan. Kos ini. Ya. Ini serikat. Yang pertama yaitu import Pandas ASPD untuk membaca dan mengelola data CSV, dan yang kedua import NumPy NP untuk operasi matematika dan generate angka random, dan yang ketiga from sklearn 3 import decision 3 classifier. Ini ya teman-teman ya. Oh iya, yang ini ya guys ya. Kita dari scikit-learn untuk membuat model decision tree dengan algoritma ID3. Dataset yang kami dapatkan berisi 1459 data harga jual rumah. Namun dataset ini hanya memiliki 2 kolom ID dan sell price atau harga jual. Nah, ini data budgetnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Musa. Seperti yang terlihat, dataset hanya menyediakan atribut harga tanpa informasi spesifikasi rumah seperti luas bangunan, jumlah kamar, lokasi, dan kondisi. Hal ini menjadi tantangan karena algoritma ID3 memerlukan atribut-atribut tersebut untuk membangun pohon keputusan. Oleh karena itu, untuk keperluan pemodelan dan demonstrasi sistem rekomendasi, kami melakukan simulasi atribut properti yang merepresentasikan karakteristik rumah secara umum, sehingga algoritma ID3 tetap dapat digunakan untuk menghasilkan rekomendasi harga. Baik, sekarang kita masuk ke kode. Di bagian pertama, kita load dataset dengan menggunakan Pandas dengan perintah pdread_csv. Kode ini dan fungsi len data di sini menghitung jumlah baris dan hasilnya 1459 rumah yang berhasil dimuat ke sistem. Kemudian kita buat fitur sederhana. Kami membuat 3 fitur simulasi. Kenapa simulasi? Karena dataset asli tidak punya fitur ini, jadi kami generate sendiri dengan nilai yang realistis. Ini adalah generate-nya. Pertama, data luas bangunan kami generate angka random antara 30 hingga 300 meter persegi.
Ini range yang realistik untuk rumah, dari rumah kecil tipe 30 sampai rumah besar 300 meter persegi. Kemudian data kamar, jumlah kamar tidur random antara 2 hingga 5 kamar. Dan kita pakai plan INT 2,6 karena fungsi plan INT batas atasnya tidak termasuk, jadi hasilnya 2,3, 2, 3, 4 atau 5. Kemudian yang terakhir lokasi, kita input sebagai angka 0 untuk pinggiran, dan 1 untuk kota, angka 2 untuk premium atau lokasi yang strategis. Ketiga fitur ini akan menjadi input untuk model ID3 kita. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan yang ini buat kategori sedang mahal, murah, sedang mahal, dan kategori pada data scale bridge key sama dengan 3 tables murah, sedang, mahal. Selanjutnya kita ubah harga angka jadi 3 kategori murah, sedang, dan mahal. Caranya pakai fungsi quote dengan key sama dengan 3, artinya bagi data jadi 3 bagian yang sama besar. Jadi hasilnya min 33% rumah termurah sama dengan murah, rumah tengah sama dengan sedang, dan rumah termahal sama dengan mahal. Gampangnya kita kelompokkan 1459 rumah jadi 3 kategori yang jumlahnya hampir sama. Batas harga. Batas 1 sama dengan data Selbridge pointer 33, 0,33. Batas 2 sama dengan data Selbridge pointer 0,67. Print F N murah kurang dari batas, 0 F. Print F sedang RP batas 1, 0 F. Kurang batas 2, 0 F. Print F mahal lebih besar dari batas 2, 0 batas 2,0 F. Terus kita hitung harganya. Oke, terus kita hitung harganya. Untuk kategori harga, kategori murah 487. Untuk yang sedang 486, untuk yang mahal 486. Dilanjut. Oke, lanjut saya. Latih model ID3. Sekarang kita masuk ke bagian training model menggunakan algoritma ID3. Pertama, X adalah fitur input yang berisi 3 kolom, luas, kamar, dan lokasi. Y adalah
target atau label yang ingin kita prediksi, yaitu kategori harga. Decision tree classifier. Kemudian kita membuat model decision tree. Di sini ada dua parameter penting. Criterion entropy mark. Ini adalah karakteristik utama dari algoritma ID3. ID3 menggunakan entropy dan information gain untuk memiliki fitur terbaik dalam membagi data. Parameter kedua, mark depth sama dengan 3, artinya pohon keputusan kita maksimal memiliki 3 tingkat ke dalam ini untuk menghindari overfitting atau model terlalu kompleks. Perintah model fit XY melatih model dengan data X dan Y yang kita punya. Proses ini akan 1. Menghitung entropi untuk setiap fitur. 2. Menghitung information gain. 3. Memiliki fitur terbaik untuk split. 4. Membuat cabang pohon keputusan. 5. Ulangi proses sampai mark depth tercapai atau data sudah terpisah sempurna. Dan model ID3 kita berhasil dilatih dengan 1459 data rumah. Dan akan dilanjutkan oleh Mas Adi. Oke, bagian 5 yaitu sistem rekomendasi, yaitu luas. Ya, luas kok ini? Yaitu luas. Sim yang digunakan, saya akan demonstrasikan cara kerja sistem rekomendasi ini, yaitu tak ulang ya, terminalnya tak ulang. Python data ini. Ini di sini kita inputkan 50. Dua dan 0. Hasil rekomendasinya yaitu rumah 50 meter kali 2 kamar, lokasi pinggiran, dikategorikan sebagai mahal karena estimasinya 642 juta ribu juta dolar. Untuk coding dari prediksinya yaitu ini prediksi sama dengan model predik luas kamar dan lokasi, probabilitasnya itu model predik luas kamar dan lokasi. Untuk coding dari luas yaitu luas sama dengan int input luas bangunan,
meter kuadrat, kamar yaitu kamar sama dengan INT input jumlah kamar, dan untuk lokasi yaitu print lokasi, print 0 sama dengan pinggiran, print 1 sama dengan kota, print 2 sama dengan premium, lokasi sama dengan INT input pilih 0, 1, dan 2. Ini bisa semua probabilitas ekonomi. Terus gini, sini gini. Kau usah, itu sini. Ya, ya, kok dingin dulu kak? Kau usah. Kita mau masukkan Baru dong langsung penutupan. Edit ya video, pakai omongan nih kita soal. Tapi tidak ada apa ngomong-ngomongin ini nanti. Aman, terakhir tok ya. gede-gede. Apa nih? Oh, ikut mau. Kira itu. Karo sih. Ya, gue ini Pak, itu apa ya? Saya di mana atau bang? Tahu Pak juga. Ini anak dulu. Diketik. Seperti itu ya. Karo dong, piye? Tiga. Ini bang. Nah ini adalah hasil yang kita inputkan rumah dengan Ya wis bisa setuju. dengan kategori mahal ini, tapi masih harga kami punya. Oh ya, langsung penutupan kan. Kesimpulannya, kami berhasil bikin sistem rekomendasi harga rumah pakai algoritma ID3. Sistem ini bisa mengklasifikasi rumah jadi 3 kategori, murah, sedang, dan mahal. Walaupun data awalnya cuma ada harga, kami tambahin fitur luas, kamar, dan lokasi biar algoritmanya bisa jalan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila apami torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Belum tak tutup. Tutup.